Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Oktayani, mahasiswa jurusan Promosi Kesehatan tingkat 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan otokratis. Sebelum itu, kita harus paham apa sih gaya kepemimpinan otokratis itu? Gaya kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang dimana segala keputusan perusahaan sepenuhnya berada di tangan pimpinan dan cenderung bersifat otoriter. Dalam menjalankan perusahaan, pemimpin memegang kewenangan yang mutlak, kurang memerhatikan masukan yang diberikan oleh karyawan, dan semua kekuasaan dipusatkan pada dirinya. Pemimpin dengan gaya ini merumuskan seluruh rencana, kebijakan, dan keputusannya sendiri, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat. Namun, tidak semua perusahaan loh cocok untuk menggunakan gaya kepemimpinan ini. Mari kita lihat sama-sama contoh seperti ilustrasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya minta tolong kumpulkan manajer dari setiap bagian di ruang meeting sekarang juga. Selamat pagi semuanya, saya Pratiwi. Saya ditunjuk Pak Romi untuk menggantikan posisi beliau sebagai CEO di kantor ini. Maka dari itu, saya akan tetapkan aturan baru untuk semua pegawai. Mulai besok, semua pegawai masuk kantor maksimal pukul 7 pagi. Untuk karyawan yang terlambat masuk kantor lebih dari 5 kali dalam sebulan, maka akan saya potong gajinya sebesar 20%. Mohon maaf Bu, tapi saya kurang setuju dengan aturan tersebut karena ada beberapa karyawan yang jarak rumahnya jauh dari kantor dan mereka seringkali terjebak macet. Oh, mereka bisa berangkat lebih pagi. Dan saya tidak menerima alasan apapun ya. Saya hanya ingin karyawan di perusahaan ini disiplin. Kemudian untuk HRD, tolong sampaikan aturan baru ini kepada seluruh karyawan. Mungkin sekian meeting hari ini. Terima kasih, kalian bisa kembali bekerja. Selamat pagi, Bu. Ayu, sudah berapa lama kamu kerja di sini? 10 menit. Dan selama itu juga saya membuang waktu saya untuk membaca dokumen yang isinya berantakan begini. Maaf, Bu. Saya mengerjakannya terburu-buru karena masih ada banyak dokumen yang harus saya kerjakan. Itu saja yang selalu jadi alasan kamu. Kamu kerja di sini udah lama loh. Next dokumen saya gak mau ya lihat ada kesalahan sedikit pun. Saya gak mau image perusahaan ini rusak karena kamu kerjanya sembarangan. Baik, Bu. Saya permisi. Oke, tolong panggil bagian produksi untuk menghadap saya. Kemarin klien kita dari Jerman komplain. Katanya barang dari perusahaan kita banyak yang rusak dan bahannya berbeda dari biasanya. Bisa kamu jelaskan? Iya, Bu. Harga bahan baku dari supplier langganan kita harganya naik, Bu. Jadi, kami membeli bahan baku dari supplier lain yang harganya lebih murah untuk menekan biaya produksi dengan kualitas yang lebih rendah. Kamu ini gimana sih? Kamu lupa prinsip dari perusahaan ini. Quality is number one. Klien kita yang di Jerman itu aset utama perusahaan kita. Saya gak mau peristiwa seperti ini terjadi lagi ya. Kamu paham? Baik, Bu. Saya mohon maaf. Elis, bisa ke ruangan saya sekarang? Beberapa bulan terakhir saya lihat kinerja Ayu dari bagian keuangan dan Rizal dari bagian produksi menurun. Saya minta kamu cari pegawai lain untuk menggantikan posisi mereka. Maksud Ibu, mereka dipecat? Iya, dari penurunan kinerja mereka saya gak bisa mempertahankan mereka lagi. Tapi mereka bekerja di sini sudah puluhan tahun, Bu. Dan mereka termasuk pegawai yang disiplin. Prestasi mereka selama bekerja di sini pun sangat baik dalam memajukan perusahaan. Saya harap Ibu bisa mempertimbangkan hal tersebut. Tidak bisa, keputusan saya sudah bulat. Mulai hari ini mereka saya pecat dan saya minta kamu bisa mendapatkan penggantinya minggu depan. Baik, Bu. Saya permisi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa gaya kepemimpinan otokratis cenderung menekan karyawan. Umumnya, karyawan yang merasa tertekan merasa tidak nyaman saat bekerja sehingga ia tidak mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin bersikap sewenang-wenang terhadap karyawan dan
seringkali tidak memperhatikan situasi dan kondisi karyawannya. Meskipun begitu, gaya kepemimpinan otokratis tetap loh bisa dijalankan, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan tentunya terima kasih.